Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Bella dari kelas 10-3. Pada video kali ini saya akan membahas materi sosiologi mengenai tindakan sosial serta hubungan sosial. Untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian serta ciri tindakan sosial. Pengertian tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan berulang yang dilakukan secara sengaja sebagai akibat dari situasi tertentu. Ciri tindakan sosial. Ciri tindakan yang sosial yang pertama yaitu mengandung makna subjektif yang ditunjukkan lewat aktivitas dan tindakan nyata. Ciri yang kedua yaitu berawal dari subjektivitas yang melahirkan tindakan nyata dan membatin. Dan yang ketiga yaitu mengarah kepada seseorang atau individu lain di sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tindakan sosial. Jenis tindakan sosial terbagi menjadi 4, yaitu tindakan sosial rasional, berorientasi nilai, tradisional, serta afektif. Yang pertama yaitu tindakan sosial rasional. Tindakan sosial rasional adalah tindakan sosial yang dilakukan dengan mempertimbangkan pilihan secara sadar serta masuk akal. Contohnya yaitu guna menambah suatu materi yang kurang dimengerti di kelasnya, saya mengikuti bimbel atau bimbingan belajar yang ada di desanya atau bisa disebut dengan les. Jenis yang kedua yaitu berorientasi nilai. Tindakan sosial berorientasi nilai adalah tindakan yang berorientasi terhadap suatu sistem nilai tertentu. Contohnya yaitu anak-anak berhenti bermain ketika adzan berkumandang. Mereka hendaknya melakukan sholat terlebih dahulu. Jenis yang ketiga yaitu tradisional. Tindakan sosial tradisional adalah tindakan sosial dengan pertimbangan tradisi yang baku tanpa pertimbangan proses sosial serta tujuannya. Contohnya yaitu kita berpamitan serta mencium tangan ketika hendak bepergian. Jenis tindakan sosial yang keempat yaitu tindakan sosial afektif. Tindakan sosial afektif adalah tindakan sosial yang sebagian besar melalui perasaan emosi sehingga tanpa suatu pertimbangan yang matang. Contohnya yaitu kita menangis atau bersedih saat mendengar cerita-cerita sedih dari teman kita sendiri. Dan pada pembahasan tindakan sosial yang terakhir, saya akan membahas mengenai teori-teori tindakan sosial. Teori tindakan sosial yang pertama yaitu teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik adalah teori yang berasumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori yang kedua yaitu teori definisi situasi. Teori definisi situasi adalah teori penafsiran suatu keadaan sosial yang dilakukan suatu masyarakat di lingkungan sosial. Teori yang ketiga yaitu teori dramaturgi. Teori dramaturgi adalah teori yang menjelaskan bahwa aktivitas sosial atau tindakan sosial sama halnya seperti suatu pertunjukan drama. Demikian materi mengenai tindakan sosial dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan sosial. Oke, pada materi selanjutnya saya akan membahas materi sosiologi mengenai hubungan sosial. Yang pertama yaitu pengertian hubungan sosial serta ciri-ciri hubungan sosial. Pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan yang berkaitan dengan interaksi sosial di dalam masyarakat umum. Ciri-ciri hubungan sosial yang pertama yaitu dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Yang kedua yaitu memiliki maksud serta tujuan yang jelas. Dan yang ketiga yaitu dilakukan komunikasi secara langsung. Kemudian saya akan membahas mengenai hubungan antar individu
individu dalam pembentukan kelompok, serta hubungan antar individu dengan kelompoknya. Yang pertama yaitu hubungan antar individu dalam pembentukan kelompok. Hubungan antar individu dalam pembentukan kelompok memiliki dua syarat. Syarat yang pertama yaitu tiap anggota sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari anggota yang bersangkutan. Yang kedua yaitu memiliki kesamaan faktor, serta hubungan sosial antar individu dengan kelompoknya memiliki contoh. Contoh yang pertama yaitu guru mengajar siswa-siswanya di kelas. Yang kedua yaitu Pak RT menjelaskan suatu bantuan dari pemerintah kepada masyarakatnya. Yang ketiga yaitu seorang pelatih olahraga basket membuat strategi kepada pemain yang telah dilatihnya. Dan materi yang terakhir mengenai hubungan sosial yaitu tentang faktor utama hubungan sosial. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi merupakan di mana seorang individu meniru perilaku atau tindakan dari orang lain. Contohnya yaitu ketika seorang siswa meniru gerakan tangan seorang guru saat sedang belajar menulis. Contoh yang lainnya yaitu ketika seorang koki mengikuti resep-resep memasak dari akun-akun sosmed favoritnya. Kemudian faktor yang kedua yaitu sugesti. Sugesti melibatkan pengaruh seseorang dari orang lain yang ada di sekitarnya. Contohnya yaitu ketika kita melihat iklan, kita tertarik atau terpengaruh untuk membeli produk atau mencoba produk tersebut. Begitupun dengan pengiklan. Pengiklan yang berhasil mempengaruhi penonton supaya tertarik dengan produk yang mereka iklankan. Faktor yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Identifikasi yaitu di mana seseorang mengaitkan dirinya dengan karakteristik, nilai, atau perilaku orang lain yang dianggapnya penting serta positif. Contohnya yaitu seorang atlet yang meniru gaya atlet favoritnya atau atlet profesional. Kemudian ciri yang lainnya yaitu ketika seorang penggemar musik yang meniru cara bermain gitar dari musisi favoritnya. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor simpati. Simpati yaitu di mana seseorang merasa perhatian, kasihan, atau peduli terhadap orang lain. Contoh sikap-sikap simpati yaitu diantaranya kita membantu seseorang yang membutuhkan bantuan. Kemudian seorang relawan yang membantu korban-korban bencana yang ada di sekitarnya. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor empati. Empati merupakan kemampuan manusia untuk memahami atau merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Contohnya yaitu seorang guru seni yang memahami keunikan atau bakat siswanya. Contoh yang lainnya yaitu ketika seorang sahabat merasakan kegembiraan atau kesedihan yang dialami oleh temannya seperti miliknya sendiri. Oke, demikian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.